Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tidak akan dikuasai sumber kekayaan alam dan sumber kekayaan manusia kalian. Akan ada penghormatan bahwa kehidupan ini berkeadilan dengan adanya peperangan. Walaula dafa'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lafasadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkami kitabih Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar di rumah yang kami muliakan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang telah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya telah diwajibkan atas kalian untuk berperang di jalan Allah, tetapi kalian tidak suka peperangan itu, dan boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu sementara dia itu adalah baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu tetapi malah dia adalah buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahuinya sementara kalian tidak mengetahuinya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berjihad di jalan Allah. Tetapi sebahagian daripada orang-orang yang beriman tidak suka untuk melakukan peperangan. Boleh jadi dengan berbagai sebab. Misalnya mereka takut nanti dengan peperangan akan membawa kepada kematian. Dengan peperangan akan meninggalkan harta dan kekayaan serta perniagaan yang tidak ada yang mengurusnya. Dengan peperangan, keluarga dan anak-anak akan terabaikan. Karena itu mereka tidak suka kepada peperangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ketidaksukaan kalian terhadap perang itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat buruk bagi kalian, dan boleh jadi kesukaan kalian meninggalkan jihad itu, artinya lebih baik menetap di kampung halaman, atau lebih baik berniaga, lebih baik bertani, duduk dengan keluarga, hidup normal seperti biasa. Itu yang kamu sukai, justru itulah yang terburuk bagi kalian. Artinya bisa jadi dengan peperangan yang kalian benci, kebajikan yang nampak adalah musuh akan gentar terhadap kalian. Kalian tidak akan dirongrong,
tidak akan disakiti, tidak akan dilecehi, tidak akan dijajah, tidak akan diperbudak, dan tidak akan dikuasai sumber kekayaan alam dan sumber kekayaan manusia kalian. Akan ada penghormatan bahwa kehidupan ini berkeadilan dengan adanya peperangan. Walaula dafa'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lafasadatil ard. Sekiranya Allah tidak menolak suatu kaum dengan kaum yang lainnya, maka sungguh sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh bumi ini akan hancur dan binasa. Seperti tadi, yaitu penguasaan, penjajahan, kemudian juga perbudakan dan seterusnya. Nah, jadi dengan adanya peperangan, musuh tidak akan masuk. Tetapi sebaliknya, bila kita tidak mau ikut di dalam perang dan bahkan membencinya, maka musuh akan menguasai negeri kita, akan menjajah kita, akan memperbudak kita, dan sekaligus akan menguasai seluruh sumber kekayaan baik alam maupun manusianya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita pun orang-orang beriman akan menjadi rendah dan hina di hadapan orang-orang yang jahat dan bejat. Kita disuguhkan di dalam surah An-Naml kecerdikan daripada Ratu Bilqis saat disampaikan surat dari Nabiullah sekaligus Raja Sulaiman alaihissalam melalui burung hudhud. Bilqis membaca surat itu, lalu kemudian beliau menyampaikan kepada penggawa kerajaan, para penasehat sekaligus para petinggi militernya, semua orang yang bisa diajak untuk mengambil kebijakan di dalam musyawarah diajak oleh Ratu Bilqis untuk dibicarakan tentang surat ini. Dan Bilqis sangat memahami isi surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, para petinggi militer daripada kerajaan Bilqis di Sabah ini, mereka mengatakan, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanduri madza ta'muri. Kita adalah memiliki kekuatan yang besar dan kita punya persenjataan yang kuat. Artinya perlengkapan militer mereka miliki dan mereka menguasai itu semua. Tetapi keputusannya kembali kepada engkau, wahai ratu kami yang mulia. Bila ratu memerintahkan berperang, kami siap untuk mempertahankan negeri kita dari invasi yang akan dilakukan oleh Sulaiman yang disebutkan di dalam surat itu. Tinggal engkau memerintahkan saja, kan, kami siap. Tapi kemudian Bilqis melihat bahwa dengan analisa yang mendalam, dengan berdasarkan khibrah, pengalaman, baik pengalaman yang dialami oleh dirinya, kemudian keturunannya yang sebelumnya yang memimpin negeri Sabah, sampai kepada pengalaman yang telah berlaku di dalam kehidupan bangsa-bangsa yang pernah mendiami bumi ini. Dan itu adalah sebuah yang naturalis, yang terjadi begitu saja karena sifat manusia seperti itu. Kata beliau, ya, memang betul kita punya kekuatan yang besar, tetapi bila kita menang okelah. Tapi kalau kita kalah dan peperangan terjadi di wilayah kita,
tentu mereka akan menguasai kita. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya para raja apabila memasuki sebuah negeri, mereka akan membuat negeri itu porak-poranda. Itu ketika terjadi peperangan, ketika terjadi konflik dan perseteruan, ya, karena kepentingannya banyak di sana dari berbagai aspek dan faktor. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Dan para raja itu akan menjadikan kemuliaan bangsa yang didudukinya itu menjadi bangsa yang tertindas dan hina. Itulah yang akan terjadi, dan itu yang mereka lakukan. Ini memberikan pandangan yang luas, analisa yang mendalam, strategik dan taktikal dilakukan oleh Ratu Bilqis, dan terbukti kemudian mengirim hadiah melihat bagaimana respon daripada Baginda Sulaiman alaihissalam. Kita tinggalkan kisah ini. Yang penting kita ambil kesimpulan di sini adalah ada hal yang kita benci di dalam kehidupan ini, atau katakanlah tidak kita sukai, malah sesungguhnya itu yang lebih baik bagi kita. Ada hal yang kita sangat suka dan ingin itu ada bersama kita, terkadang itu adalah hal yang buruk bagi kita. Jadi semuanya sebagai orang yang beriman harus menyerahkannya kepada Allah, dan Allah berikan arahan, petunjuk, wejangan, nasihat kepada kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahuinya. Sidang jemaah, kisah seperti ini itu bukan hanya dalam sisi peperangan, untuk membuktikan bahwa di semua lini, di semua aspek, di semua bidang, di semua segmen kehidupan ini ada unsur suka dan tidak suka dalam setiap ilustrasi hidup, dalam setiap guratan takdir dan suratan kehidupan ini. Maka Allah berikan gambaran untuk memberikan wacana kepada kita bahwa itu terjadi di banyak sisi kehidupan dan bahkan di semua hal. Pada surah An-Nisa ayat 19 misalnya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Potongan terakhir amat sering kita mendengar dibacakan oleh Bapak KUA atau di dalam khutbah pernikahan dimanapun kita hadir mendengarkan khutbah itu. Bagaimana maksud ayat ini? Kita berikan makna. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mempusakai kaum perempuan itu secara paksa. Maksudnya begini, orang-orang jahiliyah itu ketika pimpinan keluarga itu meninggal dunia, atau ayah mereka meninggal dunia, ataupun anak dan seterusnya, ini kaum perempuan yang ada di dalam keluarga itu menjadi warisan, dan itu dilakukan secara paksa karena sudah menjadi sebuah tren pada waktu itu, sudah menjadi sebuah sikap umum orang-orang jahiliyah mewariskan perempuan.
Kalau dia ingin nikahi ya silakan, atau dia nikahkan dengan siapapun yang dikehendaki, itu dia yang berikan paksaan, dia memberikan keputusan. Siapa itu? Biasanya yang paling tertua dari laki-laki di dalam keluarga itu, atau yang paling banyak memberikan kebanggaan dan nama baik pada masanya terhadap keluarga dan kabilahnya. Kalau dia banyak memberikan sisi keberanian, artinya mampu menghalau setiap hal yang melecehkan keluarga, maka dia akan menguasai dan mewarisi perempuan itu. Jadi bisa dia nikahkan untuk dirinya sendiri, bisa dia nikahkan untuk orang lain, dan orang lain itu pun siapa yang dia sukai. Atau dia bilang jangan menikah, duduk saya di rumah, bantu saya, habis. Nah, jadi Al-Quran datang mengatakan tidak boleh melakukan demikian. Disebutkan secara paksa bukan berarti dengan cara tidak paksa boleh, tidak. Artinya untuk mengecam bahwa yang kalian lakukan secara paksa, dengan tidak ada pemaksaan saja tidak boleh, apalagi secara paksa. Itu paham daripada ayat ini. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian membuat susah mereka. Siapa mereka itu? Kaum perempuan tadi. Untuk supaya kalian bisa mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Karena perempuan misalnya punya sebuah kesadaran, keinginan, lalu dia itu hendak melakukan sesuatu, kita ambil kembali tanah yang sudah diberi, harta yang sudah diberi, ya, ataupun sudah kita nikahkan, kita pisahkan kembali. Atau pernah ada hibah sebelumnya dari orang tuanya, tapi karena sudah warisan kita rebut kembali. Ini wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali si perempuan ini melakukan kejahatan yang nyata, berzina misalnya, ya, fahishah mubayyinah. Nah, ini baru boleh memberikan sanksi kepada mereka. Kalau tidak, tidak boleh. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Atau kita sudah memberikan mahar kepadanya. Kalau kita menjadi suaminya, lalu kita rampok lagi maharnya itu, ya, kita jajah dia di dalam keluarga kita dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang santun, yang baik, yang layak, yang sesuai dengan keadilan, keseimbangan, ada penghargaan, sebagaimana Allah telah memberikan penghargaan itu kepada laki-laki maupun kaum perempuan sebagai manusia yang independensinya terhadap Allah penuh. Ashiruhunna bil ma'ruf. Jangan sampai dia seperti burung, ya, yang berada di dalam sangkar, menikmati kehidupan tidak bisa, dan dia untuk bisa terbang bebas juga tidak mampu dia lakukan. Dia terikat. Fa in karihtumuhunna fa'asa, bila kalian membenci mereka, boleh jadi kalian tidak suka kepada sesuatu walaupun sedikit. Boleh jadi kalian tidak suka kepada sesuatu dan Allah menginginkan kebajikan yang banyak. Allah menginginkan kebajikan atau kebajikan yang banyak sekali. Hanya saja kita kembali kepada ayat Al-Baqarah 216 tadi, di mana kita di sana tidak mengetahui kebanyakan daripada maslahat itu. Ada sama Allah. Ya. Contoh,
istri kita kebetulan, ini contoh pada ayat ini misalnya, istri kita kebetulan sekali tidak masak, tertidur, tiba-tiba kita tidak suka itu, pulang dalam keadaan lapar, kita marah, lalu semua kebajikan dia sebelumnya hilang. Itu tidak boleh. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Itu contoh. Silakan dikiaskan pada contoh-contoh yang lainnya. Jadi kekurangan yang sedikit atau sesuatu yang belum tentu kurang karena kita saja tidak suka. Padahal di sana Allah menginginkan kebajikan yang sangat banyak. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kisah perang di atas, kisah keluarga, ada kebencian, ada ketidaksukaan, ada pula hal yang kita sukai di semua aspek. Yang ingin kami sampaikan pada subuh yang mulia ini adalah sudah selama sebulan lebih Aceh dilanda oleh suhu udara yang ekstrim, bahkan sempat sampai 38 derajat Celcius. Dan kita mendengar di mana-mana orang mengeluh, panas sekali, ngedana deh, hanggemah, mati deh. Ucapannya berbagai macam bentuk. Kosakata yang digunakan ada yang juga ekstrim, ada yang sedikit melunak, tetapi semuanya mengarah kepada mengeluhnya kita. Ada ketakutan dari para orang tua terhadap anak-anak mereka, ya. Lalu kemudian kita menyesali keadaan ini. Sesungguhnya sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini masuk dalam bahagian fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Suhu udara yang 36 derajat Celcius lebih sampai ke atas, bahkan di bawah 40, ini punya masalih al-khafiyah al-kathirah, banyak sekali manfaat-manfaat, maslahat-maslahat yang tersembunyi, yang tidak kita ketahui. Kita hanya bisa meracau, mengeluh, padahal tidak seharusnya seperti itu. Terkadang kita menyalahkan orang lain dengan lupa kepada keadaan diri kita sebagai manusia yang hidup yang penuh dengan dosa. Ini panas begini gara-gara pemerintah, ini tidak jelas lagi. Panas begini karena banyak sekali praktek riba dilakukan oleh para bankir. Para bankir melakukan riba, kebijakan pun kepada riba. Ini sambil duduk. Ini karena keadaan partai-partai yang saling sudah rebutan, election, pilkada dan seterusnya, itu hanya menjadi sebab kita berada di dalam kekacauan ini. Panjang analisanya itu. Sampai ada yang mengatakan kemungkinan inilah dera awal sebelum terjadinya Pekan Olahraga Nasional. Ini kami sempat dengar, bukan mengada-ngada. Bahkan di sini dalam alat komunikasi kami di WhatsApp itu kita menjawab panjang lebar tentang bagaimana olahraga itu dalam pandangan Islam. Karena ada seorang bapak bertanya secara luas sekali tentang PON yang ada di Aceh yang menghabiskan dana dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bukan bapak ini yang mendera, ada orang lain nanti. Kita sudah jawab, walhamdulillah wa ni'mah minallahi azza wa jalla. Jamaah yang dirahmati Allah, padahal kita orang beriman ini tidak demikian.
masing-masing sadar diri, masing-masing melihat kepada rahmat Allah. Begitu juga dalam hal cuaca yang ekstrim. Bahkan kita hendak bersabar menerimanya dengan ikhlas, sekaligus memanagenya dengan sikap dan perilaku yang baik yang pernah diajarkan di dalam agama kita. Dalam Al-Quran banyak sekali contoh. Misalnya Nabiullah Ayyub alaihissalam, surah Al-Anbiya dan beberapa surah yang lainnya. Salah satunya Nabi Ayyub mengatakan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Asal katanya wadhkur ayyuba, ingatlah wahai Muhammad akan hamba kami Ayyub. Ketika ia menyeru di dalam doanya, Tuhanku, aku ditimpa oleh penyakit, sementara Engkau adalah sang penyayang di antara semua yang memberikan kasih sayang. Ditimpa oleh penyakit, dalam kisah disebut 18 tahun. Setiap hari istrinya mengatakan, berdoalah wahai Ayub, engkau doamu diterima Tuhan. Ayub mengatakan, aku sudah hidup selama 40 tahun di dalam nikmat, seharusnya aku bersabar dalam cobaan ini selama 40 tahun juga. Maka beliau tidak menyeru. Tapi kemudian ini menjadi pelajaran, Allah ilhamkan kepadanya ucapan. Maka Ayub pun di akhir masa 18 tahun sudah menderita dalam sakit yang luar biasa ini, dengan ucapan aku ditimpa oleh penyakit, nanti di ayat lain aku disentuh oleh syaitan dan disimpa oleh kemudaratan. Tidak dituduhkan kepada Allah, tidak menyesali keadaan, tapi hanya mengatakan engkau maha pemurah, maha rahman di antara semua yang memberikan kasih sayang, dan engkau yang paling memberikan kasih sayang. Apa jawaban Allah? Fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka fa li ta'qib, selesai berdoa langsung diberikan kesembuhan. Maka kami sembuhkan hamba kami Ayyub dari penyakit yang dideritanya, dan kami datangkan kepadanya keluarganya, serta kami perbanyak keturunannya sebagai rahmat dari sisi kami dan pembelajaran bagi orang-orang yang beribadat kepada kami. Engkau sang maha pengampun, maha rahman, maha kasih, maha sayang. Ini yang disentuh oleh Ayyub, sebuah penyerahan diri yang totalitas. Allah beri kepadanya kesembuhan. Karena itu Nabi SAW menyampaikan tidak ada satupun, ya, apa itu kegelisahan, kekhawatiran, kesakitan, ya, sampai kepada duri yang menusuk, tersandung dengan bebatuan atau dengan apa ketika berjalan, itu semua menjadi pelebur terhadap dosa yang kita lakukan. Di dalam hadis yang lain disebutkan, wala yazalul mu'min fi bala'in hatta yalqa Allah subhanahu wa ma ma'ahu min khati'atin qattu, atau kama ruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama dalam kehidupan ini seorang mukmin terus akan diuji oleh Allah sampai dia jumpa dengan Allah, tak satu pun ada kesalahan dan dosa pada dirinya. Ujian ini mulai dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar.
yang terkecil menurut seseorang, tapi sebenarnya boleh jadi itu yang terbesar bagi dia dan itu yang pantas untuk dia. Itu pun Allah sesuaikan. Allah mengetahuinya dan kita tidak mengetahuinya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, as-sabru kanzun min kunuzil khair. Kesabaran itu merupakan perbendaharaan kekayaan dari kekayaan-kekayaan yang merupakan kebajikan. Kekayaan-kebajikan yang ada itu, kesabaran adalah salah satu kekayaan yang paling besar. La yu'tihi Allahu azza wa jalla illa li'abdin karim 'indah. Allah tidak berikan kecuali hanya untuk hamba yang dia kasih sayang dan dia sayangi. Hamba yang ada derajat di sisi Allah, itu Allah beri rasa sabar, sikap sabar, ya. Karena itu para orang-orang terdahulu itu ada tulisan di dalam apanya nih, di dalam kantongnya, di dalam bebnya kata orang Aceh, dalam saku bajunya, dalam balum kata orang Aceh besar, balum baje, beb, saku, keh, ya, itu semua nama-nama bahasa Aceh. Kantong, saku baju. Ini orang ini ada tulisan kertas. Apa di antara tulisan itu? Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Surat At-Tur ayat 48. Bersabarlah engkau hai Muhammad terhadap keputusan kami, karena engkau berada di dalam pengawasan kami. Lihat, Nabi Muhammad pernah ke Taif, ingin dakwah, mengharap di sana diterima, tapi dilempari sampai pecah mata kaki, keluar darah. Cobalah, dulu waktu kecil-kecil kita pernah letakkan kaki lalu diselentik dengan biji buah pinang, menggatok maksudnya. Itu kena mata kaki, payah menjerit lihat ke langit. Kalau ndak berkelahi, kalau ndak tahan. Mula tabingon, berhai meno janji menyetor lalu menggatok. Tahan katok kena, sakit ndak tahan, berkelahi. Kalau ndak nangis. Kalau mampu sabar ya cari kesempatan untuk bisa menang. Itu permainan waktu kecil dulu agak ekstrim. Kalau bisa jangan ada lagi yang seperti itu. Sakit. Ini Nabi luka kakinya dilempar dengan batu di Taif. Terduduk tersimpuh Nabi sembari mengatakan pengaduannya kepada Allah. Di antaranya bunyinya bagaimana? Allah, aku mengadu kepadamu, tidak ada kepada yang lain. Kemana engkau akan bawa aku? Ke musuh, ke orang dekat yang tidak mau menerimaku, atau ke musuh yang memusuhi dan melempariku? Kemanapun engkau lempar, engkau serahkan, aku tidak peduli itu. Silakan, apapun lakukan terhadap diriku. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau engkau tidak memurkai diriku, maka aku tidak peduli. Yang ku takut hanya engkau murka kepadaku, itu saja. Nabi tidak mengeluh, tapi diserahkan semuanya kepada Allah. Ayub juga demikian. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'ad bin Abi Al-Waqqas. Buta matanya di akhir kehidupan, datang ke Mekah. Orang-orang semuanya minta doa. Pak sahabat, Tuan, saya miskin, minta doalah supaya dapat rezeki. Didoakan, dapat. Tuan, saya ini sakit, istri saya begini, doakan sembuh. Orang ramai-ramai datang minta doa kepada Sa'ad bin Abi Al-Waqqas, seorang panglima perang, serius sangat mahir di dalam menggunakan panah dan pedangnya. Saat tapi datang ke Mekah di akhir masa beliau dalam keadaan buta. Orang minta doa. Ada anak muda melihat, dia dekati. Tuan, engkau adalah sahabat Nabi, doamu terkabul,
tapi kenapa engkau tidak menyeru kepada Allah agar matamu dan penglihatanmu dikembalikan oleh Allah? Pasti Allah akan berikan. Ini kata anak muda ini. Apa dijawab oleh Sa'ad bin Abi Al-Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dengan wajah tersenyum? Anakku, sesungguhnya Allah menghendaki itu terjadi kepadaku dan Allah suka itu terjadi bagiku, maka aku pun sangat suka kepada apa yang Allah sukai. Itu jawab Sa'ad bin Abi Al-Waqqas. Ada sahabat Nabi namanya Imran bin Al-Hisin. Masih ingat kisah ketika beliau tiduran, istri sedang bersolek, istrinya mengatakan, istri Imran ini sahabat nih radhiyallahu ta'ala anhu, bang, kita ini dalam surga nih bang. Suaminya yang sedang golek-golek terperanjat. Kenapa adik bilang seperti itu, kita dalam surga? Yang benar lah. Iya bang. Kenapa? Begini, engkau diberikan istri yang cantik rupa seperti diriku, engkau bersyukur. Aku dianugerahi suami yang jelek sepertimu, sabar. Bukankah yang bersyukur dan bersabar itu mendapatkan balasan surga? Ini sering kita dengar ceritanya. Nah, inilah beliau Imran bin Al-Hisin. Di masa akhir itu bukan sehari 2 hari 7 hari atau 1 bulan 2 bulan, 30 tahun lamanya sebelum beliau wafat, beliau dalam keadaan lumpuh total, tidak bisa bangun, bergerak, bahkan memiringkan tubuhnya. Pakai alas dedaunan, dilobangkan alas ini, anyaman tikar dilobangkan di tengah, lalu diletakkan bejana untuk buang air besar, seperti kateter pada masa kita sekarang. Tidak bisa bangun. Setiap orang yang jumpa menjenguknya menangis, karena ini sahabat Rasul yang mulia. Imran bin Hisin berkata kepada para penjenguknya, kenapa kalian pada menangis? Bagaimana tidak nangis melihat engkau seperti ini dan seterusnya? Engkau dalam kesulitan, kepayahan, engkau berjasa pada Islam tapi begini. Ini orang menangis seperti itu. Kata beliau, ini kusampaikan kepada kalian, yang apabila hari ini tak kusampaikan, akan kubawa kisah ini sampai kepada kematianku. Akan kubawa mati ini kisah, tapi kusampaikan hari ini. Sesungguhnya aku melihat para malaikat datang silih berganti mengunjungi dan membesukku, dan mereka pun mengucapkan salam. Aku mendengar suara mereka dalam mengucapkan salam. Sungguh, wahai sahabat sekalian, jika ini bukan hal yang baik di sisi Allah, tak mungkin aku dikunjungi oleh malaikat dan diberi salam. Karena ini adalah sesuatu yang Allah kehendaki, maka aku pun suka dan menghendakinya. Maka tidak mau berdoa, ya Allah sembuhkan, ya Allah kuatkan, tidak mau. Karena sudah nampak malaikat datang, ya, silih berganti, seperti kita menjenguk orang sakit hari ini. Subhanallah. Sakit di rumah sakit kita, orang datang, assalamualaikum, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan sabar. Ketika dapat berapa lisan yang berdoa untuk kita, saat kita sabar atas penyakit, atas ujian Allah, di sana sudah dapat doa, orang dapat, ya, dan seterusnya, luar biasa. Istirahat, dosa pun berkurang, di samping kita akan berguguran dosa. Ada orang disebutkan dalam hadis, ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu at-tayru aw yakulu minhu al-bahimah awil insan illa kanat lahu bihi sadaqah. Ada muslim yang bercocok tanam, menyemai benih, bertani, lalu kemudian tumbuh-tumbuhannya berbuah, lalu kemudian diambil oleh burung, dirusak oleh binatang. Nah, meruai plung, rupa lam pada patah mandum pada.
Belum lagi ditiup angin, ada waktu tertimpa hujan lebat, terendam, tidak bisa pakai lagi, gagal panen. Atau diambil oleh manusia, sambil datang manusia lari di antara pematang sawah atau di pohon kita, rusak, bunganya berjatuhan, ya, sehingga tak jadi panen, gagal. Atau dipetik sambil lewat, malah gak sabo timon kaipot sabo. Itu semua kalau sabar bagaimana? Illa kanat lahu bihi sadaqah, menjadi sedekah. Manusia makan, burung makan, binatang lain makan, atau diambil atau dirusak, relakan hati, itu sedekah. Hari kiamat Allah beri yang banyak untuk kita. Kalaupun tidak diberi hari kiamat, mungkin ada bagian lain yang ditambah sehingga kita tidak akan kekurangan di sini. Yang penting kesabaran itu sehingga tidak menjadi azab bagi kita. Serahkan kepada Allah. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, untuk supaya kita ringan di dalam menghadapi berbagai hal, termasuk suhu tadi. Jangan menyalahkan orang lain, jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan tetangga, jangan salahkan, ya, cobalah sopan santun, serahkan kepada Allah, masing-masing sadar diri. Kemudian yang paling mendasar adalah yakini bahwa yang memberi ujian ini adalah Allah. Kalau sudah Allah yang memberi, Allah tak ingin keburukan kepada hambanya, pasti kebajikan. Orang kita sudah lahir, tidak ada kita minta diberi, tidak pernah kita berdoa, ya Allah kasih aku susu, sudah ada diberi melalui ibu kita, tidak ada di dalam payudaranya, mohon maaf, dalam momnya itu dibeli yang instan. Tidak ada kita minta, Allah beri terus, selalu kebajikan. Tiba-tiba sedikit panas seperti ini, kita tak mampu memikulnya, bahkan mengeluh, padahal tidak apa-apa. Di Arab orang naik haji lagi, di Arab itu orang naik haji semua pakaian ihram, lebur dosanya dari berangkat, doa-doa semua, tapi suhunya sampai 58 derajat. Apakah orang haji itu berdosa semua sehingga harus diadab dengan suhu yang panas? Maka jangan lihat dari sisi seperti, oh salah dronnya Pak Gubernur, oh salah dronnya Pak Presiden, oh salah dronnya Pak Peliti, kepunya pegot goyang-goyang dan sebagainya. Jangan begitu, semua sadar diri. Jangan-jangan Anda sendiri yang mengupat salat subuhnya jam 10. Jangan seperti itu. Insyaallah yakinlah bahwa Allah yang menguji kita itu bukan untuk menyalahkan kita. Dia berikan ujian pada kita bukan untuk mengadab dan mendera kita, tapi memang hidup ini adalah ujian. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, liyukhaffifa alamul bala'i 'alaika 'ilmuka bi annahu subhanahu huwal mubli lak, falladhi wajahatka minhu al-aqdar huwalladhi 'awwadaka husnal ikhtiyar. Untuk supaya beban yang kita tanggung dalam ujian ini meringan atau terasa ringan, itu adalah pengetahuanmu, ilmumu bahwa Allah yang menguji itu semua. Karena kalau Allah yang menguji, selesailah sudah. Dan tidak ada satupun suratan takdir yang engkau lalui kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kebajikan dan pilihan yang terbaik bagimu. Ini pengetahuan seperti itulah yang harus ada pada diri kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah, alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah telah melimpahkan, ya, menundukkan apa yang ada di langit dan bumi, dan dilimpahkan kepada kalian nikmat yang sangat banyak, baik secara zahir maupun secara batin. Karena itu mari ingat dalam semua aspek, dalam semua sisi hidup, dalam semua suratan takdir, itu harus kita jalani dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iklim adalah sesuatu yang biasa dalam hidup. Semoga Allah merahmati kita semua. Barakallahu li wa lakum walisairil muslimin. Allahumma alhimna ma yanfa'una wanfa'na bima alhamtana innaka ala kulli syai'in qadir.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا